Mayo isian. Maunya apa? Ini udah mulai bocor nih suara-suara. Kalau kata Rose kan kayak lagi di zoo. Iya, udah kedengar teriakan-teriakan karena memang di dekat sini juga kan mereka mainnya. Iya, ada di sebelah sini ya pokoknya lah ya. Iya. Nah, Luke lagi ngeliatin apa nih? Kira-kira lagi berpikir di Gatot Kaca gue mau target siapa ya? Bisa. Planning Kirk sih yang lagi dipikirin. Oh iya. Lawan Kalea lagi. Lawan Kalea nih kan. Yap, dan ini dia untuk game yang pertama, match kedua di hari ini. Let's go to the Land of Dawn bersama Om Awal dan Dim Kocho. Oke. King Kong versus Annabelle dari jungle-nya. Tapi Hayabusa ya nggak cepet-cepet banget juga kan Om. Yap. Masih bisa lah ya. Kalau soal farming pasti masih cukup imbang dengan Joy juga. Yang berarti memang dari Bigetron Esports mereka kan mengandalkan trap dari Selena juga nih untuk bisa open vision. Seperti yang kita lihat waktu lawan Bella itu. Ya. Mereka kan kalau waktu ada Selena. Benar-benar game pertama berarti ya. Game pertama. Game pembukanya. Dan itu memang oke sih menurut gua. Row dari Moreno juga lumayan sering aim gitu, sering connect. Jadi lumayan bagus. Tugas dari Annabelle nih. Gimana caranya dia menangin farmingnya dulu? Karena Hayabusa secara hero versus Joy, farmingnya akan diunggulin sama Joy. Iya. Tapi Hayabusa secara power damage dari dia kalau memang ada yang bisa umpan ya, itu enak lah di level 4. Tinggal shadow kill kan, tinggal makan makanan yang lain juga. So let's see dari emblemnya masih dengan Warcry untuk Hayabusa. Dan ya temporal jelas ya. Bentar, tadi pull yourself gak tadi? Kayaknya tidak deh. Bukan deh kayaknya. Gak kelihatan, tapi enggak tadi. Harusnya ya. Sementara untuk invade jungle nih mulai dilakukan. Melihat posisi dari Kork. Level 4 untuk Annabelle. Electrifying Beats bakal kejadian yang sama terjadi di atas. Dan Eman bisa di pick off first blood. Kali ini diamankan Onyx PH. Sementara di sisi lain Kirknya selamat Om. Pertukaran yang tidak sangat menguntungkan untuk Bigetron Esports. Selain timing juga ya, mereka harus kehilangan Eman yang kita bilang harus banget untuk bisa menjaga dirinya juga di early game. Tapi ya, bahkan udah terbaca sementara di arah mid. Luke terpaksa mengeluarkan Revitalize, di mana Moreno juga langsung ngasih poke damage balik karena Super Friends. Tapi ini bahayanya spellnya juga rugi berarti Om. Kepake ya. Alright, 1-0. Dan lihat tuh, sekarang dari turtle yang sudah mulai spawn juga. Tapi seharusnya kalau kita bicara soal setup, ini agak sedikit resiko untuk Bigetron Esports kalau mereka mau mendekat ya. Karena ya kalau badan mereka gak kompak juga, ini mereka akan bisa kepegang nanti di turtle-nya. Tapi sepertinya setup terlebih dahulu akan dilakukan oleh Onyx PH, dipegang dengan Brusco ya. Dan bahkan ada Kirk di sana. Jadi enak nih untuk nge-refill HP-nya. Kalau ada kalian di samping, deres banget ya. Bener-bener dari awal tuh bisa maksimalin pasifnya banget kan. Habis Row pasti belum connect ke arah siapapun. Dan ini pattern yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk Onyx PH. King Kong-nya udah selesai dengan orange buff Luke. Karena poke damage turtle langsung dieksekusi juga dengan retribution Annabelle yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Hampir saja bisa mendapatkan kill-nya juga tadi, tapi Kirk menjadi korban. Masih mau lebih, itu dia shadow kill defensif. King Kong tumbang, double kill Israel. Bahkan lagi-lagi dengan diversion, gak bisa terbakar tadi dengan lethal ignition 3 yang menjadi korban. Wow, sangat cepat sekali tadi kejadian yang berlangsung juga. Dan bahkan purple-nya sempat disenggol ya oleh Bigetron Esports. Tapi mereka sudah unggul tadi ya. Mereka unggul dengan turtle-nya. Mereka dapetin 3 poin kill bahkan. Dan itu semua langsung digulung tadi. Dapetin 1 langsung gulung, tabrak lagi. Karena mereka punya badan di depan yang memang cukup keras. Iya, tim fight jangka panjangnya juga lumayan enak ya. Padahal tadi Luke gak pakai Revitalization loh. Yep. Dan ini agak susah sekarang untuk Onyx PH karena mereka yang sedang kondisi tertekan ya. Tapi kita lihat dulu sekarang bagaimana dari replaynya juga. King Kong berusaha untuk masuk dengan kuat shadow-nya. Ya, tapi itu dia. Ternyata ada Avatar of Guardian yang hit dan bahkan ditabrak semuanya. Iya, itu Avatar of Guardian plus Inclusion berarti tadi Om. Susah banget kabur. Ini udah selamat tapi kebakar ya. Bakar. Battle Ignition. Itu dia. Emblem dari Moreno yang bikin Super Friends-nya juga jadi gak bisa selamat. Ini early yang bagus ya untuk Bigetron karena dapetin turtle juga. Gold juga masih dipegang sama mereka. Ya, dan bahkan mereka sekarang bisa mengcover Eman yang tadinya agak tertinggal ya di bagian atas. Dia ada ya sedikit faktor distraksi juga yang sempat terjadi tadi. Annabelle, sebuah stadium baru selesai. Eman juga punya tough boot. So far so good untuk Bigetron Esports. Belum ada lagi gerakan-gerakan tambahan yang terjadi sekarang. Dan kita harus menunggu dengan tempo pelan ya. Ini bisa jadi juga masuk dalam zona milik dari Bigetron Esports yang sering banget untuk bermain di late game. Iya. Tapi ngeliat Onyx yang nggak terlalu ngegas di awal agak kaget juga sih. Maksudnya kita tahu Onyx PH lah. Mereka ekspres banget kan untuk gameplaynya. Beberapa kali game yang kita lihat juga. Tapi biasanya ketika jungle-nya udah selesai nih Om, ini akan ada gerakan yang dilakukan oleh keduanya. Ya, dan ini sama sekali belum ada ya. Baik untuk King Kong juga.
Hunter Strike untuk Kingkong. Dan lagi setup terlebih dahulu. Turtle-nya dipegang dengan Brusco. Tapi dengan kehadiran Gatot Kaca ini menurutku kalau memang kita pegang terlalu lama untuk Turtle-nya agak rugi juga. Iya. Apalagi kalau durability Gatot Kaca ya lebih enak kan. Ada pasifnya juga. Gue pikir mau di skip tadi sama King Kong. Dia ambil bawah, ternyata enggak. Dia ambil purple dan mau kontes. Oke. Masih ditarik ya untuk Turtle-nya juga dan Eman. Kita cek kan itu dia. Look, Unbreakable initiate yang dimulai kali ini. Hampir terkena 2 kali pasif, tapi itu dia Brusco. Well, Dragon Kara yang salah. EOG pun masuk. Kelra berdansa dengan Chrono Dash kali ini zaman force yang terbuka. Tapi Tsunami Slam, Luke dibeli lagi waktunya. Light menjadi korban. Namun Luke pun akan sama. 2 yang harus hilang. Turtle-nya pun belum selesai di setup. Sekarang diversion. 2, 3, bahkan 4 diversion yang terlihat memang. Namun belum ada korban sampai saat ini. Annabelle harusnya masih bisa melarikan diri, tapi membalikan keadaan Annabelle dengan Electrifying Beat. Satu bakal menjadi korban. Kirk hilang, namun Annabelle masih bisa selamat. Wow, alright. Annabelle sangat manis sekali tadi, berani untuk mengambil resiko karena juga mengetahui ya begitu banyak source skill yang sudah terbuang dari Onyx PH. Tapi tadi ketika setup sedang dilakukan oleh Onyx PH, juga banyak source skill yang habis dari Bigetron Esports. Waduh, Purify ya, Eman. Tapi masih selamat lah untungnya. Sementara Light maju ke depan. Secret Hammer yang dihindari tadi dengan Flicker. Source mulai habis, Om. Ya, tapi Tara Top diambil di Bigetron Esports. Turtle-nya juga sudah mulai diambil juga. Bahkan Electrifying Beats dipakai dari jarak yang cukup jauh tadi. It's okay. Bigetron mereka mendapatkan Turtle yang kedua, menang buat tim fight-nya. Betul. Realkah PH Slayer sekarang di early game? Wah, ini semangatnya mulai naik mungkin, Om. Oke. Tapi ya kita lihat sampai mid game dulu kan. Karena hero-hero dari Onyx PH juga menurut gua mid game-nya lumayan kuat ya. Oke. Kalra yang udah punya item yang gak kalah sih sebenarnya dengan adanya Eman juga. Ya kita tahu Granger. Cuman fokus di awal memang akan farming dulu. Ya, tapi kayaknya kalah juga sih. Kayak dari turretnya yang harus diusir tadi, pecah duluan. Setupnya bagus ya. Oke, di bagian bawah. Lihat bagaimana Emannya juga langsung di cover ya. Benar-benar diberikan keleluasaan untuk bisa farming. Boleh di-stack sebanyak mungkin untuk Ranger dia. Ya. Oh, itu dia diversion yang cukup agresif sebetulnya, menemukan 2 target. Tapi ini target yang gak bagus kebetulan untuk Onyx PH. 2 badan, Om, dari Bigetron. Yap. Muncullah Luke bersama dengan si Light tadi. Dan implosion yang sangat berbahaya yang memang harus bisa dihindari, terutama untuk King Kong. King Kong Hayabusa Retribution kena ngeseret sekali dengan ledakan implosion. Tamat, Om. Tamat langsung Gak bisa gerak lagi harusnya. Jadi kayak memang kalau ada diversion play, kayaknya King Kong seandainya deket ya, kayaknya boleh nggak usah ngikut ya, nyusul aja gitu kan. Ya, dan kita selalu melihat ya King Kong ini di belakang. Dia nunggu dengan Cloud Shadow-nya untuk masuk ke depan. Jarang sekali kita melihat dia yang open duluan. Semuanya dipegang dengan Brusco. Harus dia benar-benar mainnya timing gitu kan. Sementara untuk diversion lagi mencari 1 buah peruntungan juga ke atas tadi. Tapi ini landingnya bagus untuk begitu dong. Yap, mereka bisa ngirimnya bagian top. Kira-kira ngapain tadi di situ? Nunggu skill. Oke, Kirk ngebuka lagi dengan lompatan ke depan, tapi Luke lumayan komit kan ya. Oh, Flicker bahkan komit karena 1 target. Apakah ini target yang tepat? Karena Kirk bisa ditumbangkan, namun Brusco cari angle Wave Dragon ke arah Light. Apakah target bentuk Brusco hilang? Bahkan 2 secara instan berdansa lagi-lagi dari Kelra menggila. Bahkan mampukah 2 yang harus hilang? Kelra lagi dan lagi mengamuk walaupun hampir bisa ditumbangkan. 1 hit terkena Abyssal Row. Snapnya pun tidak, ternyata Kelra masih bisa selamat dan King Kong terkejar dengan Quad Shadow. Kali ini Luke 1 hit terakhir hilang pun dari Luke. Annabelle yang hadir kali dengan Electrifying Beat mencari pembalasan dendam King Kong. 1 hit lagi dan sama tumbang. Wah, team fight yang memang cukup continuous tadi. Namun Kelra timing masuk yang sangat tepat dan bahkan terakhir dengan dash dia masih sempat untuk mendapatkan shield. Dan kita melihat kali ini untuk replay bagaimana komit juga dilakukan oleh kedua tim. Kirk memang melompat ke depan, tapi lihat Kelra masuk di momen yang tepat ketika semua source skill sudah habis tadi. Tidak ada yang bisa menahan damage dari Kelra. Zaman Force ada, Synchro Dash, Chrono Vision. Iya. Dan bahkan kayak Purify-nya tadi pakai buat Unbreakable aja, Om. Bisa. Oh, tiba-tiba team fight terjadi lagi. Kirk hilang. Baru spawn ini Kirk. Baru spawn, Om. 2 kali ya kita lihat tadi. Iya, langsung hilang lagi. Tapi gue mau bertanyakan targetnya sih, Om. Nah, maksud gini nggak? Sudah pastikan dengan EXP dari Kalea juga. Benar.
Apa masih pembiasaan? Iya, kan? mungkin kayak, oh ini mirip dengan Chong, aku bisa gitu kan. Ternyata beda Ya, sekali. beda kan. So kali ini Lord kembali di setup Bigetron yang memulai, tapi itu di Shadow Kill, Retribution, dan siapa? King Kong yang berhasil mendapatkan Lord yang akan di-steal yang Kelra. begitu manis, namun Kelra berdansa bersama dengan Super Prince. Duality yang berhasil connect, hanya Luke menjadi korban, namun ini kerugian yang sangat besar untuk Bigetron. Yang kita mention bagaimana King Kong memang menjadi jungler yang harus ditakuti karena selain daripada mekanik yang tinggi, perebutan ini win rate dia di Lord itu besar banget. Oh, ketangkep lagi Tsunami Slam. Annabelle kembali hilang dan lihat, gak berhenti nih diversion yang digunakan untuk gak jadi teleport juga tadi ya. Yap, dan damage dari Kelra sangat besar karena ada Holy Crystal tadi yang sudah selesai ketika ada perebutan di Lord. Dan wow, ini semua langsung dari Onyx PH mereka pegang kendali. Tiba-tiba saja kayak damage mereka itu sudah terlalu besar. Satu momen yang terjadi. Dan Tsunami Slam sekarang sudah harus diwaspadai loh. Iya, Karena iya, di iya. belakang udah siap nampung. Mereka sudah mulai berjalan bersamaan. Kelra, Super Prince, Yep. damage-nya udah cukup juga kan. Yap. Wow, ini Lord yang sebenarnya kalau lihat berbahaya enggak juga sih. Enggak. Kayak masih bisa ke defense. Tapi kan kalau goldnya yang kita bahas, ketarik Menarik ya. Oke. Dan masih bisa di defense memang. Shield juga masih ada. Best turret untuk milik dari Bigetron Esports. Dari goldnya, dari KLR-nya. 3 item utama selesai. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Iya. 3 item bukan Zaman Force, semuanya slow. Mereka bisa dancing di atas Zaman Force. Dan jelasnya ini memaksakan karena untuk Tigreal dan juga Gatot Kaca yang bakal sulit nih kalau di atas sana. Oke, Gatot Kaca yang memulai kali ini Brusco yang dimakan. Selama tumbang menurut gua nggak ada masalah. Oke. Abyssal Raw berhasil connect kali ini Kelra. Nggak bisa ditabrak tapi terlalu jauh. Dan Retribution King Kong secure ke purple buff terlebih dahulu. Sampai saat ini masih lumayan aman. Tapi harus hati-hati ya, mereka kalah jumlah nih. Onyx PH bisa ditabrak lagi. Yap. Tapi ya begitu juga mereka nggak boleh terlalu langsung nabrak. Karena salah momen ya akan ada kejadian seperti yang kita lihat di Lord. Ya. Satu momen yang membalikan keadaan ya. Pastinya apalagi ya kalau lihat dari sisinya EOG Implosion Yap, 2 ya. gede banget itu. 2 combo besar dan itu kan sering kita lihat memang kalau ya misalnya kalau kalian main juga tuh banyak banget. Benar. Avatar of Guardian tiba-tiba ada implosion atau dibalik pun bisa. Iya bisa. Bisa. Di counter jadi Yap. atau di duluan siapa Ya lah. duluan siapa pokoknya yang penting ya iramanya harus pas gitu. Iya. Jangan sampai bareng-bareng juga kan rugi kan timingnya. Kayak itu area yang enak banget untuk Eman Dia bebas banget, dia mau nembak manapun lah di area Implosion dan EOG itu udah jadi tempatnya dia. Ya, tapi selama Kelra masih punya Purify menurutku Onyx PH mereka akan tetap bermain agresif. Ya. Perhatikan spell Kelra Yap. kuncinya ya. Kelra kalau sudah Purify kepake biasanya dia bakal mundur ke belakang, nunggu dulu lebih chill. Atau nahan-nahan seenggaknya sampai ada beberapa source yang udah keluar yang pasti lah hitungannya. Yang pasti bikin dia majunya safety. Sementara kali ini udah mulai berkumpul lagi. Detik-detik menuju spawn Lord yang bakal berusaha banget. Diversion. Oh dia clear aja kayaknya. Oke. Buat Shadow masuk, set balik ke belakang lagi. Sempet nggak? Sempet dong, set balik. Nah itu. Tapi nggak kedorong kayaknya, masih tetap rugi. Masih ada satu kan, satu yang gede. Iya. Abyssal Raw Kirk yang berhasil nahan. Sakit juga itu. Tembakan dari Eman Berasa sekarang, apalagi hitnya ke Kirk yang pasti notable-nya dia build-nya item-item defense ya. Dengan emblem perkasif juga tank tadi yang dipakai. 5 melawan 5 nih sekarang. Iya. Kondisi di mana kalau siapa yang buka pertama seharusnya agak lebih unggul. Oh my god, itu dia 3 orang yang terkena stun. Bahkan di bagian depan Luke membeli waktu EOG defensif. Masih bisa mundur tapi Brusco lihat Way of Dragon ke arah Light yang langsung melakukan implosion juga. Kirk menjadi targetnya namun masih bisa selamat juga dari Light. Di sisi lain Annabelle hilang. Kali terlalu dalam dari Annabelle dan Luke-nya pun tumbang. 2 member dari Bigetron hilang. Yang buka pertama akan punya advantage dan Tsunami Slam tadi dari Kirk yang memulai segalanya dan memancing EOG. Lanjut lagi ternyata Brusco menjadi korban Moreno. Abyssal Raw tapi trapnya kena. Dibalikan kali ini Bigetron pun mengamuk. Eman versus Kelra yang dibantu dengan Light. Light hilang. Masih mau lagi kah? Karena King Kong ada di bagian depan. No. Mundur dulu. Moreno darah yang udah low banget. Dan sekarang mereka berdua harusnya reset. Dan karena dibelikan purple buff, nope, gak diambil ternyata. Recall buat Kelranya kasih dong. Masih butuh kayaknya Kalau kita ya? ngomongin Hayabusa, energinya kan boros juga kan. Oke. Dan kita ntar tinggal lihat dari item ya. Biasa King Kong main 40% CD sukanya. Oke, tapi tadi nice banget dari PH. Kayak mereka mancing EOG. Terus yang ketendang juga Tigreal Implosion kepake juga. Iya. Jadi itu dua efek sisi yang besar yang harusnya ada. Tiba-tiba kita lihat Kelranya udah jalan Zaman Force. Benar. Tapi kok mau makan depannya mulu ya Om ya? Iya dia makan depan semua tadi. Ya
Apa mau nggak mau mungkin? Yang kelihatan udah tarik dulu. Oke. Kelihatan tarik dulu. Front to back ya. Front to back. Daripada susah-susah nyari yang di belakang. Ya walaupun tadi kelihatan ngeri juga gitu lightnya. Wih, ke depan teman-teman Iya, dia Onyx. kok ketendang ini. Tackle-nya ada di samping. Tapi cuma dapat 1 tadi buat Lane. Untungnya masih selamat dari Onyx juga. So kembali nih Lord Dance dari Bigetron Esports, mereka akan coba untuk narik perlahan. Tapi kalau komit kayaknya dari keduanya nggak boleh terlalu komit sih. Ya, tapi bagus sih untuk wave mini yang Bigetron ya di bagian bawah. Iya. 2 wave tuh yang jalan. Ini akan ada diversion quad shadow lagi kayaknya. Tuh, udah mau mulai lagi kan? Udah. Nah, lihat lagi bawahnya. Kayaknya Bigetron sadar deh kalau Haya yang di bawah jangan percaya guys. Itu Iya. bisa balik lagi ke bayangan. Tapi nggak balik dia. Wait, Nggak balik dia. terlambatkah? Nggak balik. Dan itu dia sinyal dari Bigetron untuk komit. Sementara Lordnya Novel bisa bersikir dengan cukup aman. Walaupun tim fight terpecah lagi 2 menjadi korban. Ya walaupun King Kong tadi terlambat hadir sebenarnya Om. Iya, diteruskan langsung ya. Tapi 2 yang hilang, 2 badan. Ini berarti Bigetron Esports juga mereka terekspos kalau akan ditabrak oleh Onyx PH. Masih ada Brusco dengan Way of the Dragon. Masih bisa dimainkan sebenarnya. Tapi Lordnya spawn ya Om. Oke. Ini angin segar mungkin ya. Pelan-pelan ya. Pilihannya nggak banyak sebetulnya. Oh no, Awas. Keldra maju di bagian depan dan King Kong dengan quad shadow yang masuk ke aman. 2 poin kill bahkan gak tanggung-tanggung. King Kong langsung membuat Moreno defense seorang diri. Yap, dan ini bahkan dicepatkan juga buat Lordnya ya. Jadi sebuah Lord yang sia-sia ternyata bagi Bigetron Esports dan Moreno. Oh my god, King Kong lagi dan lagi quad shadow yang on point membuat Bigetron gak pernah berlima Om. Ya, mereka selalu under ya dari jumlah pemain juga. Dan Onyx PH hilang di Lordnya tadi, tapi membuat mereka jauh lebih agresif. Ya ini midnya belum di-clear juga lagi kan. Ya, mereka bisa nabrak sekarang. 3 loh. 3 melawan 5. Ya, oke, anggapnya 4 lawan 5 sekarang. Iya, 4 lawan 5 lah kita hitungnya. Iya. Karena sebentar lagi juga. Tapi gak buru-buru kayaknya Om. Tapi yang hilang base malah Bigetron Esports. Itu dia. Mereka yang dapetin Lord. Itu dia diversion mundur. Dan save. Siapa di bawah? Oh, ada yang di bawah. Anovel. Wait a minute. Tsunami Storm plus diversion. What a combo. Anovel yang terbawa tadi. Iya, tiba-tiba hilang dari pandangan tadi. Kepegang ternyata. Tsunami Slam dan ya itu adalah combo yang kalian nantikan antara Iya. Loyi dan juga Kalea. Oke, kita udah harus ban salah satu hero-nya ketika di ranked guys. Karena banyak yang akan coba dan itu berbahaya ya untuk kita semua. Tapi what a combo itu tadi berjalan dengan sangat baik Om. Iya, ini dia dibuka dengan After of Guardian ya memang. Begitu sampai After of Guardian ya, tapi diversion juga sudah aktif. Bahkan itu bukan Tsunami Slam. Yang biasa, Yang angkat Tidal Strike. Tidal Strike. Tidal Strike. Lagi dan lagi team fight. Hampir terbilang tanpa kita. Oh, King Kong tertangkap. 1 hit lagi. Namun shadow kill. Double kill. Wait a minute. Moreno pun udah hilang ternyata. Wow, langsung semuanya kayak apa yang di irama ya? Irama dari Bigetron Esports ini pecah semuanya. Semenjak mereka dapetin Lordnya, tapi mereka harus kehilangan ya Luke bersama dengan Light tadi. Dan 2 badan ya. Ya, dan mereka sekarang kan kayak maju satu lagi berusaha untuk defense, tapi tanpa menunggu yang lain untuk bisa kembali juga. Jadi lumayan timing dari Onyx PH yang akhirnya bisa menemukan celah bagaimana Bigetron Esports bertahan. Harus hati-hati sih sekarang. Gue ngerasanya udah nggak bisa lagi kayak tadi yang maju-maju makan depan gitu kan. Udah benar-benar harus targeting. Apalagi perhatikan spell Carla. Wow, my god, itu dia 3 yang terkena lompatan walaupun hanya sebagai zoning out aja. Tapi Bestara tetap didapatkan. Oke. Top best turret, mid best turret milik Bigetron Esports yang sudah hancur. Tapi lihat Anovelnya masih berjuang untuk mengejar. Dan ada Lord. Ingat evolve ya sekarang. Ini adalah yang paling penting, terutama kalau jatuh ke tangan dari Onyx PH dan Bigetron Esports. Mau gak mau sepertinya mereka akan harus melakukan kontes. Tapi jangan sampai semua source skill mereka kembali terpancing keluar. Itu yang sering kita lihat. Tapi kabar baik tetap Om. Bawahnya Ya masih ya. kabar baik. Oke, pasti pecah sih itu bawah. Iya, udah kayaknya emang nggak di defense juga. Jangan sampai King Kongnya tadi kan kelihatan watch shadow-nya habis dan bisa balik lagi. Masih diversion kita Loyi di sana, diversion ke bawah. Untuk kontrolnya ini enak ya. Dan Lordnya juga nggak bisa cepet-cepet banget sekarang. Iya. Itu dia. Diversion balik lagi. Oke. Balik Om, yang ini balik, tenang. Jangan tenang. sampai hilang tuh ya bagian. Lupa. Kelamaan Gak kan. bisa. Ke bawah keasikan di bawah kan ngelihat katapult. Tapi ya ini karena Lordnya juga udah evolve, udah menit di 19 juga, jadi Lordnya nggak bakal jadi Lord yang cepet dieksekusi. Entah itu dari begitu maupun Onyx sama sih. Lord panjang ya berarti, Lord lama. Tebel juga untuk Lordnya. Purple buff ada dan sepertinya Anovel butuh untuk purple buff. Banget sih. Cuy, rata-rata kan itemnya bukan cooldown ya. Kecuali dia main Wishing Lantern.
Tapi lumayan tuh ada cooldown yang kuat. Tapi Onyx gak ngelepas sama sekali loh. Walaupun pressure di bawah mulai lagi Om. Mulai lagi. Oke, mulai lagi. Kirim lagi ke bawah, tapi tipuan nih. Ini kayak halusinasi tapi punya damage gitu loh. Itu dia, tapi kedorong gitu kan, pelan-pelan kedorong. Tungguin cooldown diversion, kedorong lagi. Lama-lama Bigetron yang harus defense. Ya, ini sudah mulai nih, udah mulai kedorong juga. Onyx PH dan mereka tetap mengajak untuk dancing di area dari Lord. Belum ada yang berani untuk membuka sekarang. Dan bahkan purple masih ada nih. Bigetron mereka belum ngambil purple mereka. Iya, tapi visionnya sebenarnya ya kalau dilihat dari penguasaan vision di daerah Lord, Bigetron lebih unggul Om. Mereka yang lebih bisa untuk setup sebetulnya. Tapi kita nggak tahu diversion ya. Kalau tiba-tiba diversion ke posisi yang nggak kelihatan, dan ini nih diversion ke posisi yang lumayan berbeda. Oke. Menarik karena lambat laun ya, area milik Bigetron Esports sudah mulai diambil oleh Onyx PH. Mereka menguasai bagian atas, yang berarti mereka mulai bisa pegang dari Lordnya. Bawahnya pun sama Om. Bawahnya pun mulai kedorong. Luke ada di bagian depan, tapi Athena Shield ini menjadi jawaban banget sih untuk Kelra dan juga Super Friends. Scarfnya dicek terus. Oh, Kelra banget. Zaman Force sudah ke bait sekarang. Satu informasi yang cukup mahal masih bisa dipancing juga dengan Annabelle yang mungkin mau komik tuh. Karena lure-nya enggak sih. Belum buru-buru juga. Oh, kena Abyssal Row ternyata. Kirk coba untuk dimakan flicker defensif. Mau nggak mau harus digunakan, namun Way of Dragon mengarah ke arah Annabelle. Cukupkah damage-nya? Karena Winter Crown juga langsung digunakan. Annabelle hampir saja tumbang tadi dengan damage, namun Light, what? Tadi berhasil connect dan dibalikan keadaannya dengan Kelra yang menggunakan Zaman Force. Yoji serang, jual beli serangan, bahkan Luke harus hilang juga. Lord terbuka kali ini. Habis Sorrow nggak berhasil connect juga. Dan Onyx PH secure Lord dan langsung dijepit ke bagian belakang. Moreno tertangkap. Moreno hilang, menyisakan 3 member dari Bigetron. Yap. Teamfight pasti belum berakhir selama masih ada Diversion dan Annabelle. Itu dia Annabelle dengan Electrifying Beats, bahkan tidak bergerak. Kirk hilang memang, namun Annabelle menjadi bayaran yang terlalu mahal, meninggalkan 2 member dari Bigetron untuk melakukan defense. Mampukah Bigetron? Eman Immortal hilang memang dari Brusco, namun Kelra lagi dan lagi menyisakan Light, dan bahkan Implosion gak bisa. Bigetron harus tunduk dari Onyx PH di game yang pertama. Dancing di area Lord yang berlangsung dengan cukup panjang tadi, dan Onyx PH memaksimalkan penggunaan dari Loi Diversion untuk bisa menyeimbangkan antara lane jauh mereka dan juga di area Lord mereka. Berulang kali dijalankan, dan juga Diversion untuk mengambil alih tempat di mana rumput Bigetron Esports bernaung tadi. Apa kelamaan Om? Jangan-jangan ya. Kayak tadi jauhin bawah aja 3 kali diversion berarti Om. Iya, banyak tuh 3 ya. Iya, kan cooldownnya lumayan juga gitu kan.